Jadi filosofi arek Surabaya itu adalah siapa yang tinggal di Surabaya, siapa yang menjaga Surabaya, siapa yang membesarkan kota Surabaya. Betul jenengan, Surabaya ini heterogen, Mas. Jadi ada suku apapun di Surabaya, ada agama apapun di Surabaya. Berarti apa? Semua ini ikut membesarkan Surabaya, berarti arek Surabaya. Jangan dikecilkan menjadi arek Surabaya itu adalah arek yang lahir di Surabaya, tidak. Tapi arek Surabaya itu adalah anak yang tinggal di Surabaya. Maka dengan berbagai macam itu, maka saya nyun tolong sangat warga Surabaya. Nyun tolong sangat dengan kerendahan hati saya. Kita harus bisa menjadikan heterogen ini menjadi sebuah kekuatan. Kita harus bisa menjadikan heterogen yang macam-macam ini menjadi keluarga besar yang kuat. Saya yakin kita bisa. Tapi ketika kita ada yang membakar kota kita, ada yang merusak kota kita, ada yang memprovokasi kota kita, apakah kita mau kota kita terbakar? Apakah kita mau kota kita ini diinjak-injak dengan cara memecah belah seperti ini? Halo, ketemu lagi dengan saya Edi Prasio, pemimpin redaksi Suara Surabaya Media. Kali ini Open Wide agak beda. Kita mau menjemput Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan kita akan ngobrol beberapa hal yang banyak didiskusikan oleh warga Surabaya belakangan ini. Ikutin saya ya. Ya, akhirnya kita berangkat ngantor bareng. Ya cuman kali ini aja. Artinya baru bisa ngobrol sama Mas Eri itu dengan waktunya yang padat, apalagi akhir tahun ya. Ya. Jadi baru bisa ngobrol sambil ngikutin ngantor. Gimana Mas? Ngobrol, Mas Yo. Kalau nggak bisa ngobrol. Nggak bisa ngobrol. Iya apa Mas? Akhir-akhir ini kan akhir tahun harusnya kan mestinya landai, kita bisa liburan. Ya. Tapi ternyata Surabaya ini cukup dinamis ya. Iya, cukup dinamis, betul. Iya. Juga terkait dinamisnya pemerintah kota ya. Karena akhir tahun terkait anggaran juga dinamisnya warga Surabaya. Iya. Dan gini Mas, kami kan di Suara Surabaya itu juga melakukan riset ya. Namanya tuh riset suara batin warga Surabaya. Jadi kami tuh sebenarnya ingin tahu bagaimana perasaan warga kota ini terhadap masalah-masalah harian yang mereka alami gitu. Ya. Tujuannya adalah pertama supaya kita bisa mengetahui secara detail sebenarnya apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan kayak semacam masukan lah kepada Pemkot Surabaya, sekaligus juga ke warga agar kebijakan-kebijakan dari Pemkot Surabaya itu nggak terlalu jauh dari pengalaman mereka kayak gitu. Nah, ini yang cukup mendapatkan perhatian besar, jumlahnya 41%, Mas. Itu adalah tentang parkir liar gitu ya. Dan belakangan ini kan juga rame, Mas. Mas Eri kan juga udah banyak lah ditanyain oleh media, tapi saya akan bertanya hal-hal yang selama ini ditanyakan oleh warga, terutama di sosial media. Jadi saya rangkum beberapa. Nah, yang pertama tuh Mas Eri, saya pengen tanya hubungan Mas Eri dengan beberapa ormas, atau mungkin yang spesifik ini saya akan menyebut nama Ormas Madas. Nah, Mas Eri itu apa ada konsesi politik sih sebenarnya dengan Madas ini? Kalau saya dikatakan konsesi politik, tidak ada sama sekali. Dengan ormas apapun tidak ada. Tetapi yang harus kita ingat, di Surabaya ini adalah heterogen yang pertama. Yang kedua, terdiri dari banyak ormas. Jadi ketika menjaga keguyupan kota Surabaya, menjaga keamanan Surabaya, maka semua yang ada di Surabaya dengan dinamikanya, dengan kelebihan dan kekurangannya, ya kita harus bisa menyatukan, harus bisa guyup dan rukun. Semua suku di Surabaya, semua ormas di Surabaya, dia harus bersatu menjaga keamanan Surabaya, tapi kita harus tetap tegas.
Dengan apa? Ketika ada yang berbuat kesalahan, oknum yang berbuat kesalahan, maka dia tetap harus menerima hukuman. Buat saya gini, Mas. Kita punya rumah. Di dalam rumah itu ada bapak, ada ibu, ada anak. Hari ini saya dengan kekurangan dan apa yang saya punya diamanahkan menjadi seorang bapak. Maka Surabaya ini adalah sebagai rumah kita. Diajarkan dalam agama saya, kebetulan saya Muslim, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti ketika saya menjadi bapak, berarti yang ada di dalam rumah saya, di rumah Surabaya ini, dengan kelebihan dan kekurangannya, itu terdiri dari macam-macam. Ada yang pinter, ada yang nakal, ada yang baik. Maka seorang bapak, seorang keluarga, maka kita harus saling menguatkan, saling menjaga, sama seperti seorang ayah dan ibu menjaga keluarganya. Maka ketika ada yang tidak benar, maka ketegasan yang harus kita munculkan. Tidak boleh kita mengatakan iki anak yang disayang, anak yang tidak. Tapi kita harus bisa menyayang semuanya. Kita harus jadikan satu. Setiap orang yang baik akan tetap menjadi baik karena punya hati nurani. Orang yang keluar dari kebaikan tapi punya kolbu, dia suatu saat pasti akan balik. Dengan apa? Dengan kasih sayang keluarga yang ada di sekitarnya. Itu yang harus kita wujudkan. Jadi tidak ada istilah konsesi politik dengan satu dengan yang lainnya, tidak ada. Ya, tapi Mas, saya juga nyoba untuk nyari ya dokumentasi pemberitaan pertanggal 21 Juli 2024 itu PJS Paguyuban Juru Parkir Surabaya itu menyatakan dukungan kepada Mas Heri. Bukannya itu ya saya cuma membayangkan apakah ini lahir dari sebuah konsesi gitu. Jadi kalau saya gini, ketika ada pemilihan kepala daerah, maka orang memberikan dukungan atau tidak dukungan itu terserah. Kan dari hati nuraninya. Mas, jadi saya itu putaran kedua, Mas. Ketika putaran kedua itu tidak ada lawan, semua orang pasti akan memberikan dukungan, kecuali kotak kosong. Tapi masih ingat jenengan, ketika periode pertama saya, tidak ada satupun yang memberikan dukungan kepada saya. Hanya warga Surabaya yang tulus. Saya dari pegawai negeri, setelah itu diutus, diamanahkan jadi kepala daerah, wali kota, tidak ada satupun. Bahkan semua partai politik tidak ada yang mendukung saya, hanya satu kan begitu. Yeah. Nah, berarti apa? Berarti ketika ada dua pilihan, ya setiap manusia akan diberikan kolbu oleh Gusti Allah untuk memilih. Memilih kemana? Kalau ketika kedua, periode kedua, ketika hanya satu pasangannya, tidak ada lawan, kotak kosong, ya ada dua pilihan. Akan memberikan pilihan kepada saya atau memberikan kepada kotak kosong, begitu kan? Tapi ingat, banyak masyarakat, banyak orang yang memilih saya mengatakan, Pak, saya minta A, minta B. Tidak pernah saya jalankan. Saya bilang, saya bapaknya orang Surabaya. Jadi ketika ada hal yang diminta, ketika ada hal apapun, maka harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan ada yang menyampaikan, aku kecewa ketika mendukung, ketika aku sudah tidak dikasih hal yang tak inginkan, seperti proyek, seperti pekerjaan. Itu gak bisa kan seperti itu. Karena sejak awal ketika saya maju pilkada sudah saya sampaikan, pilih dengan hati nurani. Dan saya tetap akan menjadi seperti ini, sesuai dengan aturan yang sudah berjalan, sudah saya jalankan. Tidak akan memberikan sesuatu yang tidak sesuai pada jalur yang benar. Oke, balik lagi ke soal parkir ya. Polemik tentang parkir ini kan sebenarnya kan
bukan hanya di periode keduanya Mas Heri, tapi di periode pertama juga Mas Heri berupaya untuk melakukan modernisasi dengan cara digitalisasi. Pertama kan kris ya, Ya. kemudian terakhir ini ada perluasan cara transaksi membayar juga dengan menggunakan e-tol. Nah, tapi kan yang dihadapi ini adalah para juru parkir, terutama yang terafiliasi ke dalam paguyuban juru parkir Surabaya PJS. Ya. Sampai sekarang sikapnya PJS itu kan masih menolak ya sharing Pemkot yang terakhir 60-40, benar? 60-40. Itu gimana pendapat dan sikapnya Mas Heri? Gini Mas, saya di tahun 2021 jadi wali kota Surabaya. Tapi pekerjaan yang kita lakukan tidak bisa maksimal. Pandemi ya? Karena pandemi ya. Tahun 2021, 22 sampai bulan Agustus, itu semua anggaran digunakan untuk pandemi. Maka 2023 lah, saya mulai bekerja secara maksimal. Disitulah saya banyak berbicara dengan masyarakat terkait keinginan, terkait masyarakat ini merasa aman, merasa nyaman, merasa senang di Surabaya seperti apa. Saya melakukan rekap. Salah satu yang terbesar itu adalah parkir, betul jenengan. Sehingga di tahun 2024 saya melakukan modernisasi dengan model QRIS, dengan model kris tadi ya, model kris. Dan ternyata mau tidak mau ini akan merubah cara orang membayar parkir, baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi jukirnya. Karena QRIS itu harus memiliki saldo di bank kan, jadi masuk. Nah, akhirnya saya jalan tahun 2024 untuk melihat bagaimana sih masukan dari masyarakat, bagaimana masukan dari jukir. Karena bagaimanapun Mas, mereka ini adalah keluarga saya. Semua yang tinggal di Surabaya ini adalah keluarga. Karena saya selalu bilang, Surabaya ini rumah, baiti janati kita. Maka di situ keluhan warga Surabaya ada. Pak, masa bayar 2.000 saja pakai harus punya saldo di bank. Pak, masa bayar 2.000 aja seperti ini. Sulit loh Pak. Tuh, dari warga Surabaya. Dari sisi jukir mengatakan, saya tidak mampu untuk melakukan model itu. Harus ada belajar dulu. Dari situ kita rekap semuanya. Kita kumpulkan semuanya. Maka setelah kita melakukan uji coba, melakukan sosialisasi, di tahun 2025 juga kita lakukan. Maka saya melihat warga Surabaya semakin antusias untuk melakukan pembayaran yang tidak merasa tertekan. Karena banyak laporan yang masuk bahwa dia harus membayar tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Mobil 5.000, kalau motor 2.000. Di situ saya ambil keputusan. Sampai akhirnya kemarin, 2 minggu kemarin saja, di bulan insya Allah di awal-awal Desember, itu 2 minggu awal sama akhir November ya, banyak masukan kita lakukan di lapangan, menindak jukir liar. Dalam 2 minggu 112 loh Mas. 112 orang. 112 jukir liar. Maka di situ saya berpikir kita harus bisa merubah ini dan cara Surabaya. Maka dibutuhkan pembangunan itu dari seluruh warga kota Surabaya. Maka saya sampaikan, ayo polling. Karena bagaimanapun ini keluarga semua loh Mas. Dan saya tidak ingin terjadi perpecahan. Ada orang yang mengatakan harus begini, harus begitu. Ingat, semua ini adalah keluarga kita. Surabaya ini rumah kita. Saya harus balik-balik menekankan ini rumah kita, di dalam keluarga kita ini macam-macam. Dan memang keinginan rumahnya, isinya rumah itu ternyata apa?
Kan Kemarin gitu. udah kan. Ya, heterogen kan kata heterogen. Dan ternyata isinya rumah ini, Pak, harus ini non tunai. Nah, disitulah ya ayo. Karena ini keinginan warga Surabaya, ayo kita bersama. Selalu saya katakan, Mas, membangun Surabaya itu tidak bisa dilakukan wali kota sendiri. Karena Surabaya ini bukan milik wali kota. Surabaya ini milik warga kota Surabaya. Maka kebijakan dan lain-lain harus dilakukan bersama apa yang diinginkan warga Surabaya. Itu yang harus kita jalankan. Maka ketika hari ini warga Surabaya mengatakan non tunai, maka saya berikan pilihan. Jadi satu adalah menggunakan e-tol karena lebih mudah. Orang Surabaya tidak perlu lagi mengatakan 2.000 wae kudu duit tabungan nang bank. Nah, ya sudah, kita menggunakan e-tol. Yang kedua, kita membuka karcis berlangganan. Jadi orang bisa membayar dengan karcis berlangganan. Yang ketiga kita pilihkan pilihan adalah orang tetap bisa membayar tunai. Karena aturan di kita kan tidak boleh menolak cash juga. Maka kita berikan pilihan itu. Ketika di tempat-tempat parkir, maka ada 3 pilihan itu. Warga Surabaya yang menentukan pilihannya. Jadi saya jangan sampai nanti warga Surabaya non tunai tapi bayarnya tetap pakai cash. Kan dilarang, cash bukan nggak bisa dilarang loh. Nah, saya berharap kedewasaan kita, maka ketika seluruh warga Surabaya ini sekian puluh persen sampai 70%, 80% itu menginginkan non tunai, ya harus kita fasilitasi. Sehingga ada 3 fasilitas tadi yang kita lakukan. Dan itu kita akan jalankan insya Allah di 1 Januari 2026 dengan 1.400 titik, 1.300 titik yang ada di tepi jalan umum untuk seluruhnya. Kita jalankan dengan 3 pilihan tadi. Dan kami juga dapat masukan dari jeritan hati dari para pengusaha yang mengatakan, Mas Heri, saya ingin non tunai, dan saya sampaikan yang namanya pengusaha itu memiliki lahan. Lahan itu adalah menjadi kewenangan dan haknya pengusaha. Benar kan, Mas? Ada yang dibangun jadi tempat usahanya, ada tempat parkirnya. Maka yang mengelola adalah pemilik usaha. Tapi pemilik usaha ketika dia ingin mengelola tempat parkir itu, ya harusnya dia yang menentukan siapa yang mengelola di sana. Tapi kalau ternyata harus merasa tidak nyaman dengan pengelola dan merasa terpaksa, ya laporkanlah saja kepada pihak yang berwajib. Karena Surabaya ini harus dibangun dengan rasa aman, rasa nyaman. Jadi tidak ada boleh dari premanisme, tidak ada kekerasan, karena mereka punya hak untuk itu. Itu yang kita lakukan untuk parkir, Mas. Yang tentang sharingnya itu gimana, Mas? Jadi dulu terkait dengan sharing itu 80-20%. Iya. Itu di Perwali atau di Perda ya? Di Perwali sejak tahun lama. Oke. Sejamannya Pak Nartong gitu. Tapi realisasinya gimana? Nah, pertanyaan itu. Ketika 80%, 20%, itu kan harus masuk di pemerintah kota. Tapi bayangkan, Mas, oke lah kalau dulu, jadi gini, yang mau saya garis bawahi, pemerintah ini harus mengurangi yang namanya kemiskinan. Harus mengurangi yang namanya pengangguran. Maka bagaimana kita memberikan kehidupan yang layak? Maka kalau 80%, 20%, kalau nilainya itu 2.000, berarti 80% itu dikalikan 2.000, 1.600. Ya benar ya? Kalau dia 20%, dikalikan 2.000, hanya 400. Ya gak manusiawi kita ini. Bagaimana yang namanya orang Surabaya yang bekerja jadi jukir, itu bisa terlepas dari kemiskinan. Catatannya tuh yang 20 tuh bagian dari juru parkir ya? Iya, 80-nya masuk ke pemerintah kota. Dan yang kedua, Pak, ngasih contohnya yang agak konkret gitu, Pak. Jangan agak berlebihan, misalnya dalam 1 hari kita dapat 1 juta. Enggak. Realitasnya kan
nggak mesti kayak gitu. Enggak, Ya. makanya saya bilang tadi, satu motor itu hanya dapat Rp400. Iya. Ya kan kalau 20%. Hmm. Kalau dalam satu hari saja dia banyak lah 100 motor, berapa berarti? 100 40.000 kali cuma. 40.000. Berarti dikalikan 30 Sabtu Minggu belum tentu orang yang parkir ya di titik itu, di titik jalan umum. Memang TJU itu ada yang ramai dan yang tidak. Cuman 1.200.000. Berarti kalau pemerintah ingin melepaskan kemiskinan, melepaskan pengangguran terbuka, tidak cukup uang itu. Benar Mas? Iya, iya. Orang tidak tahu, oh parkirnya gede. Tidak. Jadi ada parkir gede kalau di jalan Manyar, tempat makan. Maka TJU ini tidak boleh digebiak-uyah, dipukul rata. Maka kita lakukanlah bagaimana tugas pemerintah itu mengurangi kemiskinan, bagaimana tugas pemerintah mengurangi pengangguran terbuka, maka kita melakukan kajian dengan perguruan tinggi, dengan Forkompinda, berapa sih yang pas. Sehingga dalam aturan itu kita tetapkan 60-40. Karena dengan 40 yang kita berikan, kita harapkan mereka tidak menjadi miskin lagi. Mereka tidak lagi menjadi pengangguran lagi. Karena sebesar anggaran apapun pemerintah, maka dia harus bisa mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran terbuka. Ada pilihan, uang itu masuk ke kita, setelah itu kita berikan pekerjaan, atau uang itu langsung kita berikan agar dia tidak jadi miskin kan gitu. Sehingga dengan kajian, dengan kehidupan layak di Surabaya, maka kita berikan 60-40 dengan kajian itu. 40 untuk juru parkir, Juru parkir, 60 untuk pemerintah kota. realisasinya Baru- seperti apa itu nanti? Nanti realisasinya ketika non tunai, maka ketika ada uang yang masuk, secara Kelihatan kalau non tunai. ya secara langsung 60%-nya masuk ke pemerintah kota, 40%-nya masuk ke jukir, sehingga jukirnya sejahtera. Langsung masuk ke jukir. Harapan kita dia bisa mengurangi beban hidupnya. Maka saya selalu katakan jukir ini harus KTP Surabaya. Karena kan kehidupannya di Surabaya, Mas. Dan kebijakan ini adalah kebijakan Surabaya, sehingga masuknya ke warga Surabaya. Ketika non tunai tadi itu bisa masuk 60%, 40%, maka saya bisa melihat si jukir yang KTP Surabaya ini dalam 1 bulan mendapatkan berapa. Oh, maka dia sudah layak. Kalau ternyata kehidupannya belum mencapai angka UMR Surabaya, maka istrinya yang saya ajak. Oh, jadi ada intervensi lain. Ada intervensi lain agar mencapai angka UMR. Oh, bapaknya jadi jukir dengan non tunai tadi kelihatan. Dia per bulannya hanya di bawahnya UMR. Maka istrinya saya aja. Saya berikan modal untuk 1 bisa toko kelontong. Kedua bisa menjahit. Sehingga di dalam otak saya adalah orang ini bisa saya kontrol, orang ini bisa saya lihat, maka saya harus bisa memberikan nilai UMR dalam kehidupannya. Tapi sebentar Pak, berarti dulu waktu yang era 2080 realisasinya tuh nggak 2080 juga ya Oh ya, nggak komposisinya? karu-karuan. Dan jumlahnya pun juga nggak kelihatan. Nggak Jadi kelihatan, di ya? 2080 itu jumlahnya tidak kelihatan. Berapa yang parkir itu, berapa yang motor atau mobil yang parkir, berapa uang yang masuk sebenarnya. Dan tidak bisa. Akhirnya nilai parkir itu kecil yang masuk di pemerintah kota. Dan itu kan berarti kalau tadi Mas Heri bilang sejak zamannya Pak Narto. Insya Allah 80-20 itu Pak Bambang atau Pak Narto dulu. Oke. Lupa saya, karena saya masuk itu sudah lama ini Pak. Berarti sejak itu sampai ke depan nih sebenarnya ya komposisinya dan realisasinya kependapatan daerah itu juga sebenarnya Kecil. kecil ya. Kecil. Karena kita tidak bisa kontrol, besar kecilnya itu kan tergantung, kita harus tahu jumlah motor dan mobil yang parkir. Karena kalau tidak tahu jumlah mobil dan motor yang parkir, Gimana bisa bagi? gimana bisa bagi? Gimana kita bisa tahu sebenarnya berapa? Iya. Sehingga adalah asumsi bahwa parkir itu gede bocor. Karena harusnya 80% tapi 20% kok bisa sekian. Nah ini yang tidak ada kepastian jumlah parkir. Karena itulah kalau kita menggunakan non tunai, Mas Edi, maka kita bisa tahu 1, jumlah mobil dan motor yang parkir. Yang kedua, kita bisa tahu jukir itu orang Surabaya pendapatan 1 bulan berapa, sudah masuk UMR atau tidak. Kalau tidak, bisa kita lakukan intervensi kepada anaknya mungkin atau istrinya mungkin, sehingga dia bisa lepas dari kemiskinan. Tugas pemerintah seperti itu, Mas. Jadi bukan hanya terkait dengan PAD, terkait dengan apapun tidak, Tapi soal bisa kesejahteraan juga. kesejahteraan. Bagaimana dengan
kita melepaskan keluarga yang ada di Surabaya itu dari kemiskinan. Jadi kalau saya membaca alasan dari PJS itu menolak, salah satu yang terbesar itu adalah soal kesejahteraan. Jawabannya itu tadi Iya, ya sebenarnya. dengan kesejahteraan ini akan terlihat. Maka kita harus ngapain begitu. Oh ternyata masih kurang, maka secara otomatis istrinya yang diintervensi atau anaknya yang sudah dewasa tapi bisa diintervensi. Sehingga kita bisa menghitung dalam satu keluarga di Surabaya itu berapa pendapatannya. Dalam satu keluarga. Bayangkan kalau dalam satu keluarga itu ternyata pendapatannya di bawahnya 3 juta. Terus gimana hidupnya? Kan dosa kita jadi pemerintah. Tapi orang tidak pernah melihat itu. Pokoknya ini begini kan tidak baca begitu. Maka nanti saya itu akan melihat per keluarga itu berapa. Itu tugasnya pemerintah sejatinya. Dan yang kedua Mas, kenapa saya bilang non tunai? Tidak hanya untuk PAD, tidak hanya untuk kesejahteraan, tapi yang terpenting itu adalah kejujuran, transparansi. Jadi kejujuran itu apa? Orang yang merasa membayar, ya merasa nyaman. Aku jujur kok bayar 5.000 atau 2.000, saya kasihkan lewat non tunai, sehingga dia tidak ada merasa tertekan. Saling menghormati gitu loh Mas. Transparan, kejujuran, yang terakhir adalah saling melindungi dan saling menghormati. Saya bilang sekali lagi, balik lagi. Di dalam Surabaya yang rumah kita ini adalah keluarga kita semua. Dari dalam hal apapun itu, ketika membayar parkir, membayar apapun, tidak boleh ada salah satu yang merasa dirugikan. Tidak boleh salah satu itu merasa tidak aman dan tidak nyaman. Maka kita harus berani tegas. Karena itulah saya selalu bilang, kalau ada yang seperti ini, laporkan. Di mana? Ayo kita. Dan saya matur nuwun, warga Surabaya melaporkan hal itu, sehingga di dalam 2 minggu terakhir yang bulan Desember, 2 minggu awal, akhir November dan Desember itu, ketika warga Surabaya berani melapor, kita bisa menangkap 112 jukir liar. Nah kalau tidak ada yang melapor, terus bagaimana kita akan memperbaiki keadaan kota ini? Iya. Dan barengan dengan isu soal parkir ini dan juga parkir liar ya, itu juga barengan dengan isu mengenai ormas gitu. Nah. Karena ini nggak terpisah nih gitu. Orang Surabaya ngelihat jukir liar ormas, dan saya harus nyebut ini karena sudah banyak disebut gitu loh di sosial media dan di media tentang ormas madas gitu ya. Nah, dari suara warga yang kita tangkap lewat riset batin warga kota Surabaya, Mas Eri itu dianggap dan dinilai tidak tegas terhadap ormas madas ini. Pendapat Mas Eri gimana? Ormas ini Mas, yang ada di Surabaya itu banyak ormas. Termasuk yang menjaga parkir di Surabaya itu banyak ormas. Maka yang saya harapkan adalah bagaimana kita ini membina ormas untuk menjalankan kebaikan. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Oh tidak. Manusia diberikan hati Gusti Allah, kolbu itu, untuk bisa, insya Allah, bisa menjalankan kebaikan. Karena itulah saya terkait parkir, maka ketegasan itu kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara bersama dengan polling warga Surabaya yang ingin, ya non tunai. Tapi kita memberikan pilihan kepada warga Surabaya ketika membayar. Sehingga harapan saya tadi Mas, ketika sudah non tunai, maka secara otomatis ini akan bisa menghitung kesejahteraan jukir, bisa menghitung yang masuk ke dalam APBD. Ketika non tunai dan itu terjadi hal yang tidak diinginkan dan tetap menjadi premanisme, yuk kita sikat Mas. Karena apa? Itulah yang saya katakan, untuk menyelesaikan semua ini, maka Surabaya saya sudah mengeluarkan SK terkait dengan tim anti premanisme. Karena sekarang kecenderungannya fenomenanya seperti itu ya, dan mengarah kepada sentimen terhadap etnis tertentu yang itu betul. adalah etnis Madura, dan kota ini dibangun atas ya peran serta banyak pihak. Nggak bisa kemudian mengklaim golongan atau kelompok atau etnis tertentu itu yang paling gitu ya Mas ya.
Gini Mas, ada namanya arek Surabaya. Jadi filosofi arek Surabaya itu adalah siapa yang tinggal di Surabaya, siapa yang menjaga Surabaya, siapa yang membesarkan kota Surabaya. Betul jenengan, Surabaya ini heterogen Mas. Jadi ada suku apapun di Surabaya, ada agama apapun di Surabaya. Berarti apa? Semua ini ikut membesarkan Surabaya, berarti arek Surabaya. Jangan dikecilkan menjadi arek Surabaya itu adalah arek yang lahir di Surabaya, tidak. Tapi arek Surabaya itu adalah anak yang tinggal di Surabaya. Maka dengan berbagai macam itu, maka saya nyuwun tolong sangat warga Surabaya. Nyuwun tolong sangat dengan kerendahan hati saya. Kita harus bisa menjadikan heterogen ini menjadi sebuah kekuatan. Kita harus bisa menjadikan heterogen yang macam-macam ini menjadi keluarga besar yang kuat. Saya yakin kita bisa. Tapi ketika kita ada yang membakar kota kita, ada yang merusak kota kita, ada yang memprovokasi kota kita, apakah kita mau kota kita terbakar? Apakah kita mau kota kita ini diinjak-injak dengan cara memecah belah seperti ini? Karena tidak semua etnis Jawa baik. Tidak semua etnis Madura baik dan tidak baik. Tidak semua etnis Ambon Batak baik dan tidak baik. Tidak semua etnis Jawa baik dan tidak baik. Maka ya inilah Tuhan memberikan kehidupan kepada kita ini, diuji kita ini untuk menyatukan. Maka saya nyuwun tolong sangat, jangan sampai warga Surabaya rumah kita ini dibakar. Jangan sampai warga Surabaya ini ikhlas rumah kita ini diobrak-abrik, diadu domba, diprovokasi antar suku, akhirnya terjadi yang tidak baik-baik di Surabaya. Ibaratnya kayak rumah gitu, satu rumah tuh isinya berantem gitu. Ya, satu rumah kita punya anak punya ini isinya berantem. Terus gimana gitu? Ya. Terus rumah ini kan jadi nggak tenang. Iya, jadi nggak tenang, nggak nyaman Nggak ditinggali. nyaman ditinggali. Makanya jangan pernah warga Surabaya ini, saya nyuwun tolong sangat, tidak lagi warga Surabaya mau rumahnya ini dibakar. Saya nyuwun tolong warga Surabaya rumahnya jangan mau dobrak-abrik. Ya awak dewe jadi satu. Lek ono sing kliru, tegas. Apa tegasnya itu? Kita adalah negara hukum. Maka jangan pernah takut untuk melapor. Makanya Mas, harapan saya dengan saya membentuk Satgas Anti Preman ini, maka langsung lapor di tempat itu. Nah kalau kita tidak berani melapor, maka kita sama saja membiarkan orang yang tidak baik menguasai Surabaya. Tapi gini Mas, Satgas Anti Preman ini sebenarnya tanpa Satgas Anti Preman itu sudah menjadi tugas polisi gitu ya. Kenapa harus pakai ada Satgas? Emang ada situasi, menurut Mas Eri ada situasi yang luar biasa gitu ya sekarang? Karena buat saya begini, ada masyarakat itu, Pak ini enggak, Pak ini keamanan, Pak ini gimana? Ada yang menyampaikan di dalam tempat itu, dimasukkan ke saya ya, kita ini punya Forkompinda. Forkompinda itu tidak hanya kepolisian Mas Edi. Tapi saya ingin membangun Surabaya ini dengan kekuatan yang ada, yang penuh di Surabaya. Berarti ada dan Lantama 5 ya. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Dan di Surabaya ini ada dan Pasmar, ada Kasgartap, dan macam-macam Mas. Lah berarti apa? Menjaga Surabaya ini bersama, nggak bisa satu. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada salah satu instansi. Tapi semua yang ada di Surabaya perlu bersatu di tempat inilah. Karena Surabaya ini luas juga. Sehingga dengan harapan saya begini, maka warga Surabaya berani untuk menyampaikan hal itu, sehingga kami ini bisa berbagi untuk menjaga keamanan Surabaya. Karena saya tidak akan pernah bisa Mas menjaga keamanan Surabaya sendiri, itu tidak bisa. Karena saya tidak mungkin pemerintah kota dan saya wali kota itu memberikan kenyamanan sendiri, tidak bisa. Terkait tadi Mas Edi bilang, oh yang tidak nyaman preman polisi, tapi tidak bisa kita bebankan kepada polisi saja. Polisi ada menjaga lalu lintas dan lain-lain, tapi harus bergabung semuanya. Dan itulah Mas, kenapa sudah saya bentuk hari ini, besok saya kumpulkan para ormas seluruh Surabaya, semua suku seluruh Surabaya, kita akan sampaikan untuk menjaga Surabaya, deklarasi, dan kita sampaikan
Satgas Anti Preman. Siapapun yang membuat kegaduhan yang tidak sesuai hukum, ya pasti akan kita lakukan secara tindakan. Nah inilah yang saya harapkan tadi. Tidak ada lagi yang saling membalas, tidak ada, karena kita negara hukum. Maka kalau ada yang merasa dirugikan, merasa nama baiknya dijelekkan, ada yang merasa diintimidasi, ada yang merasa tidak nyaman, ya langsung laporkan. Karena tidak boleh hal itu terjadi di Surabaya. Ya, kemudian ini balik lagi saya mengutip riset suara batin warga kota Surabaya yang cukup signifikan ya. Jadi belasan persen itu mengaku resah dengan curanmor. Dan kita punya data bahwa 80% sepeda motor yang dicuri di wilayah kota Surabaya itu dilarikan ke Pulau Madura. Nah, itu kan kita pernah melakukan FGD ya dengan Suara Surabaya. Pak Kapolres Tabes menyampaikan itu. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Pemkot Surabaya menyikapi fakta ini, Mas? Karena ini menjadi pertanyaan banyak orang di Surabaya. Jadi Pak Kapolres Tabes kemarin menyampaikan kepada Kapolres Tanjung Perak untuk melakukan penguatan sisi penjagaan pos yang ada di depan Jalan Suramadu. Itu yang akan dibuat oleh Kapolres Tabes dan Kapolres Tanjung Perak. Itu beliau menyampaikan sendiri ke saya pada waktu acara Forkompinda akan menguatkan itu. Tapi yang kedua, itu yang terkait dengan larinya, Mas. Tapi yang kedua, saya juga nyuwun tolong sangat. Warga Surabaya juga mulai harus lebih hati-hati terhadap sepeda motornya. Maksudnya lebih hati-hati itu lebih primpen. Karena apa? Biasa kita kan merasa, aku kesusu ke rumah, ditaruh di depan rumah saja, tapi kampungnya sepi. Ditaruh depan rumah, nggak pakai dikunci, atau kadang-kadang cuma kunci setir, dia masuk. Balik-balik sudah nggak ada. Nah ini harus lebih waspada. Hati-hati dan waspada. Yang kedua, saya juga pernah keliling. Malam dengan Pak Kapolres ya. Sepeda motor itu diparkir di luarnya pagar, Mas. Terus ini kan podo karo ngguga apa? Yang gudo maling. Akhirnya kayak kucing dikai pindang. Iya. Jadi ini di luar ini. Meskipun ada yang di dalam pagar, dikai CCTV, ya masuk dia. Iya, kita nerima banyak tuh CCTV. Ya kayak gitu, ada CCTV di dalam pagar juga masuk. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kewaspadaan itu. Oh mungkin ada tambah kunci cakram. Oh sepeda motornya diberikan kunci rahasia sehingga tidak bisa starter. Ya itu yang salah satu pengamanan buat kita, barang kita yang kita amankan dari hal seperti itu. Kalau kerjasama dengan pemerintah daerah di Madura, Bangkalan, sama sudah kita lakukan. Terus mereka gimana? Ya seperti yang di SS itu kan. Iya, kita pernah bikin itu. Nah seperti di follow up-nya di Madura terus melakukan razia. Sampai ke dalam apa ya, beliau mengatakan razia itu terus dilakukan rutin lah. Tapi masih banyak ya. Nah, itu yang iya, di luar kemampuan pemerintah kota nih. Bahkan di Polda sendiri kami pernah bicara dengan reserse umumnya itu AKBP Jumhur ya. Dia bilang ini luar biasa, fenomenanya beda dengan 5-10 tahun yang lalu karena ini sangat banyak dan tidak saling terkait. Kalau dulu gampang, kalau ada yang ngambil di sini, metik sini, kita langsung bisa tahu siapa, kelompok mana gitu ya. Ini enggak, begitu ini kena, ternyata ada lagi yang baru gitu. Berarti ini kan ada fenomena sosial sebenarnya Mas Eri, yang terjadi di Surabaya. Pertanyaannya kita, apakah ini fenomena sosial di Surabaya? Atau bukan di Surabaya? Bukan di Surabaya. Di mana? Tetapi Surabaya ini adalah orang yang banyak yang mampu. Sehingga sasarannya untuk sepeda motor ada di sini. Berarti kan memang harus ada kerjasama ini antara daerah ya. Kalau sosial di Surabaya, Mas Edi cek ketika dia itu mengambilnya bukan tertangkap, bukan orang Surabaya semua juga. Nah ini kan yang harus dilihat keadaan sosialnya ada di mana nih.
di Surabaya atau bukan di Surabaya. Iya. Kemudian ini apa? Balik lagi ke bacaan suara batin publik Surabaya juga ya, yang tadi udah dibahas sih. Cuman saya pengen dapat jawaban yang tegas saja dari Mas Eri ya, supaya apa yang terjadi sekarang itu tidak mengarah kepada konflik horizontal yang destruktif gitu loh. Nggak enak juga rasanya di Surabaya ini kita lihat di sosial media, dengar di radio, baca apa situasi ini kok jadi gini gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih apa harusnya warga Surabaya itu agar tidak terjebak di dalam yaitu tadi potensi konflik horizontal. Jadi ini kita ngomong pemerintah kepada warganya sebagai anggota keluarga gitu ya. Kalau saya, Mas Edi, saya berharap warga Surabaya berani dan tegas. Ketika ada kejadian yang tidak benar, maka kita sampaikan. Oh, ternyata tidak bisa disampaikan, laporkan. Pasti akan ada tindakan dari pemerintah. Dengan pemerintah itu ada pemerintah kota, ada kepolisian, ada TNI, Polri, pasti akan ada tindakan. Tapi kalau warga ini tidak melaporkan, kita tidak akan pernah tahu. Maka harus berani melaporkan, itu berarti apa? Tegas dan berani. Kedua, siapapun yang membuat masalah dan dia melakukan kekerasan, melakukan pemaksaan yang tidak sesuai dan memberikan tidak nyaman, maka itu adalah lawan kita. Yang harus diproses hukum secara cepat. Yang harus diproses hukum secara cepat. Karena apa? Dengan proses hukum ini akan memberikan trust dan kepercayaan kepada warga kota Surabaya. Termasuk saya, trustnya saya. Karena kan yang proses hukum secara cepat itu bukan pihak pemerintah kota. Tapi dengan kecepatan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, maka itu akan memberikan trust kepada warga kota Surabaya. Oke. Kita udah panjang lebar nih bahas tentang apa curanmor, terus parkir, ormas. Memang itu yang sekarang akhir tahun ini rame banget gitu Mas. Cuman sebenarnya ada juga permasalahan lain yang juga jadi perhatian warga, yakni soal banjir dan genangan yang terkait dengan saluran-saluran air. Jadi di riset kami itu menyebut 31% itu disebut oleh warga. Nah, di sepanjang tahun ini beberapa ruas jalan di Surabaya tuh masih ada laporan genangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tahun ini? Jadi gini, kita tidak, saya tuh tidak suka ya menyampaikan hal yang karena faktor alam. Ya. Tapi harus saya sampaikan dulu. Dimanapun wilayah, hujannya sudah melebihi yang terjadi. Itu Badan BMKG yang menyampaikan. Terus dengan faktor yang dilewati itu BMKG sudah memberikan. Ini hujan derasnya melebihi yang dilewati wilayah ini termasuk Surabaya. Berarti apa? Curah hujan itu sudah melebihi yang sudah ditentukan. Pemerintah kota pada waktu membuat perencanaan saluran, maka hujan yang tertinggi adalah hujan yang dihitung paling tinggi itu digunakan untuk koefisien menentukan lebar daya dukungnya lah ya. Daya dukungnya, menentukan lebar terhadap saluran. Dibuatlah itu. Tapi dengan kondisi hari ini ada siklus macam-macam itu, maka hujannya melebihi. Satu, otomatis sudah tidak menampung. Kedua, semua kota Kediri, Malang, dan lain-lain itu buangnya ke kali Surabaya, Mas. Baru ke laut kan? Berarti kalau atas ini hujan, otomatis ke Surabaya pasti juga akan hujan. Larinya masuk ke terkonektivitas, baru melewati Surabaya. Maka mau tidak mau harus kita lakukan konektivitas saluran. Tapi kita tidak bisa melakukan semua minta dalam waktu 1 tahun. Uang pasti akan habis, Mas. Kita menyelesaikan kemiskinan, kita menyelesaikan stunting.
Maka ini juga bertahap. Maka kalau ada yang disampaikan, saya jadi wali kota itu ada 350 titik. 350 titik apa? Banjir. Nah, sebelum atau sesudah? Pas jadi wali kota ditinggali 350 titik. Sekarang sudah terselesaikan 100 titik, ada 200 titik. Artinya kan gini Mas, apakah genangannya masih ada tapi surutnya lebih cepat? Surutnya cepat. Atau memang sudah tidak ada sama sekali? Ada yang tidak ada yang surutnya lebih cepat. Mas Edi masih ingat yang di daerah Duku Kupang? Ya, Duku Kupang yang segini. Ya, sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Belum. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Boleh datang ke sana, tanya, ada nggak? Genangan, tidak ada sama sekali. Itu yang benar-benar sudah tidak ada. Karena sudah kita kerjakan. Jadi yang kita ambil itu Mas Edi adalah titik-titik yang memang dalamnya sangat. Itu prioritas. Kita prioritaskan dulu. Ada kalau berapa titik kayak gitu yang seperti itu di Surabaya? Yang sudah saya kerjakan ada 30 titik. Dari 30 itu dalam tahun ini sudah berhasil tidak ada. Melenyapkan 30. Melenyapkan. Tidak ada genangan sama sekali. Karena itu apa? Harus mengonekkan saluran yang ada. Dan tidak membuang di dalam satu saluran. Yang lain-lainnya yang 20 cm, 30 cm, itu saya lepas dulu. Bertahap ya. Nggak ada anggaran. Karena anggaran kita kan baru 2023. 2021-22 kan digunakan untuk macam-macam. Untuk COVID maksudnya. 2021-2022 nggak bisa gerak ngapa-ngapain. Makanya dulu ada Surabaya Bergerak. Nah, Surabaya Bergerak. Terus yang kedua, yang menjadi PR kita itu ada Simo. Simo itu ada bagian barat, bagian timur. Bagian barat sudah nggak banjir. Bagian timur. Simo Petemon. Petemon sudah nggak? Ya, Petemon memang udah nggak ada. Nggak sama sekali. Pacuan kuda tidak ada. Simo itu ada dua. Simo hilir, barat, bagian timur. Yang barat insya Allah nggak ada. Yang timur yang ada. Karena barat sudah kita buatkan Busem. Yang timur, yang tempat kita Busem itu digunakan untuk bangunan-bangunan. Nah, kita kemarin sudah sampaikan kepada warga, alhamdulillah mau, sehingga ini akan kita kerjakan di tahun ini. Makanya saya bilang sama teman-teman, ke depan yang namanya tempat saluran pembuangan jangan disewakan. Mau jadi tempat ibadah, mau jadi tempat rumah, ya jangan. Kan kita bisa menghitung dengan keilmuan kita, catchment area sekian, maka kita harus butuh tampungan berapa. Karena kan kalau di Simo itu rumah ya Mas, bukan perumahan ya. Jadi pokoknya bangun begitu. Nah ini. Maka saya berharap itu. Nah, ini yang menjadi kita nanti. Jadi di tahun 2026 ini ada mana? Ada Simo Kalangan. Simo Kalangan kalau hujan itu bisa dalam di atasnya 1 lutut. Sampai sekarang. Itu mulai bulan tahun. Tapi hujan surut berapa 30 menit maksimal 30 menit itu sudah hilang dia. Karena gini, saya sudah ngomong, saya harus larikan itu ke jalan, jangan ke rumah. Jadi saya korbankan jalan memang. Karena teman-teman bilang, Pak ini, karena dari Simo Kalangan itu ada pintu air Mas. Di pasar itu. Ini kalau dibuka, nggak mungkin ada banjir di sini. Di jalan loh ya. Tapi kalau jalan ini saya buka pintunya, salurannya saya buka pintu airnya, jalan ini masuk, yang habis Petemon. Bukan cuma jalan. Karena kan dari atas ke bawah kan. Nah, dari itu langsung habis tuh Petemon, terus Pacuan Kuda habis semua. Jadi konsep pembenahannya ini bertahap ya. Bertahap. Yang penting rumahnya nggak kelem. Betul. Saya berpikirnya. Tapi setelah itu berpikir bagaimana jalannya nggak kelem. Betul. Tahun ini saya baru kerjakan Simo Kalangan yang depannya keluar tol Banyurip itu loh Mas. Sampai ke pasar. Itu saya baru kerjakan tahun ini. Karena saya tahun kemarin saya kerjakan dulu Petemon, Pacuan Kuda biar nggak banjir. Ini kan rumah masalahnya. Kalau yang di Kalangan itu jalan. Jadi saya memang harus korbankan. Kalau hari ini mengatakan tidak bisa, anggaran dari mana kita melakukan itu? Maka itulah yang harus saya lakukan. Jadi nanti Petemon, terus Simo di tahun ini Mas. Termasuk yang Asem Rowo. Itu Asem Rowo gimana? Saluran tertutup semua. Terus saya mau apa? Gimana? Pelan-pelan berarti ya. 2026 ini mulai ditata. Ya, karena di tempat itu banjir semua. Saya sempat hujan berdiri di sana. Ketika di sana salurannya tertutup semua.
Saya sampai ya Allah. Tertutup apa bangunan? Iya. Ditutup di buat tempat usaha. Saya bilang ya Allah, terus ki apa iki? Terus bagaimana kita menyelesaikan seperti ini? Kalau mereka tidak mau membongkar ya sudah. Makanya saya bilang ya sekutu. Ini yang terakhir saya minta juga warga Surabaya ini juga tahu bagaimana cara menjaga lingkungannya. Bayangin, kita sudah susah-susah buat bau kafat besar, si banjir kenapa? Di dalamnya bau kafat ada kasur. Iya, iya. Klasik itu. Nah, klasik, tapi kan klasik ini menyebabkan Tiap tahun ada ya. klasik ini menyebabkan banjir, yang akhirnya warga itu kan kok gak mari-mari sih banjirnya. Loh berarti apa? Kita juga harus introspeksi diri kita. Saluran kita benarkan, tapi juga saluran kita jaga jangan tertutup dengan kotoran dan sampah, atau bahkan kasur dan kursi. Oke, siap. Ini dari tadi sebenarnya kita harusnya udah nyampe ke balai kota dari tadi ya. Cuma ini terlalu seru, jadi diputer-puter ini sama driver kita ya, Bung Helix, hantu laut. Hantu laut. Jadi, oke ini terakhir Mas, jawabannya pendek aja tentang persoalan transportasi umum karena ini juga cukup banyak signifikan untuk disebut oleh warga kota. Jadi desain untuk 2026 nih kayak gimana ntar? Kita menggunakan SRRL dari double track yang memang kita koordinasi dengan provinsi. Karena satu, SRL ini adalah menghubungkan antara Sidoarjo. Ini kereta maksudnya? Kereta. Oke. Yang beroperasi tahun 2027 dari pemerintah pusat. Itu menghubungkan Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Mojokerto. Sehingga kalau SRL ini jadi, maka saya berharap kita bisa duduk bareng nih. Antara Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto. Jadi pegawai-pegawai atau karyawan yang bekerja di Surabaya atau yang melewati Surabaya itu bisa menggunakan angkutan ini. Sehingga ketika dia berhenti maka bisa diambil oleh angkutan yang lebih kecil. Surabaya ini Mas, di tengah-tengah. Tidak seperti Jakarta. Provinsi Mas. Kalau kita itu membuat aturan, contoh ganjil genap, terus wong Sidoarjo mlebu Surabaya gimana? Terus orang yang mau keluar Sidoarjo yang dari Gresik gimana? Kan tidak mungkin. Maka kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan provinsi. Tapi kalau Jakarta itu provinsi, gede nih. Kita tidak, maka kita bisa mengambil keputusan sendiri. Maka kita siapkan itu. Maka kita juga menyiapkan transportasi umum seperti bis Surabaya dan Wirawiri yang semua kita lewati dengan itu semua. Kita lewati dengan itu semua. Harapan saya dengan ini maka bisa dijaga. Coba lihat Mas, Surabaya macetnya jam berapa? Pagi, masuk Surabaya. Jam kantor, sama pulang kantor. Sama pulang kantor yang keluar Surabaya kan? Iya. Arahnya itu loh Mas. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa Surabaya ini padatnya ketika jam masuk kerja dari luar Surabaya, ketika jam pulang kerja menuju luar Surabaya. Berarti ini ada hubungannya dengan luar Surabaya. Maka kalau ada yang mengatakan komuter, nah ada yang mengatakan Mas buat MRT di Surabaya, siapa yang naik? Mas buat LRT di Surabaya, siapa sih yang naik? Karena warga Surabaya tidak ada. Kalau ini dipenuhi warga Surabaya aja, ya gak macet. Tapi kita bisa lihat dari luar. Maka kita harus pikirkan adalah interkoneksi antar daerah. Nah ketika interkoneksi antar daerah ini, saya tidak bisa sendiri. Saya bisa mengambil kebijakan Surabaya. Tapi orang Sidoarjo tidak bisa masuk Surabaya. Orang Gresik nggak bisa masuk. Lalu terus jadi apa? Kita harus korbankan yang mana kan gitu kan? Dan saya berharap nanti kami akan koordinasi dengan provinsi, Bu Gubernur, bagaimana ini menyelesaikan kemacetan yang ada di Surabaya. Bukan hanya Surabaya loh Mas. Jangan lihat Sidoarjo itu. Di Gedangan itu, yo macet. Karena kan mau menuju Surabaya. Dan ini bagaimana cara menghentikannya ya harus kita hitung. Karena ini adalah kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan kota Surabaya. Jadi memang kebijakannya ini nggak bisa dibuat oleh Surabaya sendirian. Nggak bisa. Ada pemerintah pusat dan provinsi pastinya. Iya. Karena kita kan nggak boleh mengatur terkait jalan. Betul. Saya nggak boleh nutup jalan, terus saya buat aturan
ganjil genap yang boleh hari ini, loh ini nggak bisa karena saya di tempatnya orang-orang ini yang dari Sidoarjo dan Gresik, akhirnya kan jadi pecah. Iya, iya. Pecah lagi, pecah, akhirnya kan nggak jadi bagus gitu. Karena kebijakan ini sudah harus di atas kebijakan pemerintah kota yang bisa mengambil itu, termasuk Gresik juga di atasnya. Karena kami antar daerah. Kalau Jakarta, suatu provinsi mas, enak beliau. Iya. Langsung memutuskan pakai ini, pakai itu, pakai itu. Kalau Surabaya, pakai. Makanya kemarin saya bilang, ketika ada kajian, saya bilang, kalau MRT siapa yang naik? Baru dari mana-mana perguruan tinggi pun juga sama. Iya, nggak ada. Karena dari kajian itu, yang masuk ke Surabaya, yang membuat macet Surabaya di jam kerja itu, dari luar Surabaya. Dan yang membuat macet sore, itu adalah yang keluar Surabaya. Maka yang harus kita... Kayak saya. Jadi yang untuk mengatasi masalah itu harus dibuatkan transportasi umum, transportasi massal yang menghubungkan antara Surabaya Raya. Nah kalau sudah transportasi massal Surabaya Raya ini kan sudah di luar kewenangan kota Surabaya. Ya. Oke, Mas Heri, ini gue udah nyampe nih di kantor sampean nih Mas. Oh iya, terasa ya. Ini tadi udah muter-muter sebenarnya ya. Iya. Karena kita terlalu seru nih ngobrolnya. Tapi terima kasih Mas Heri tadi memberikan waktu pada kita untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan mudah-mudahan ada jembatan rasa antara pemerintah kota dan warganya sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dan warga kotanya itu nyambung gitu ya. Ya memang harus begitu mas. Maka saya berharap SS ini menjadi salah satu media yang bisa menyambungkan rasa itu. Maka saya kan selalu bilang saat ini kebijakan pemerintah kota itu adalah kebijakan rakyat. Maka secara otomatis ketika mengambil kebijakan apapun saya akan lempar dulu sehingga masyarakat yang menentukan. Bayangkan kalau parkir itu tidak ada polling, kita tidak pernah tahu rakyat Surabaya kemana. Saya pakai rupiah salah, pakai non tunai salah. Tapi kalau sudah seperti ini kan kita tahu. Oh seluruh rakyat Surabaya 80% sampai 90% inginnya ini. Ya sudah ayo. Kan tidak mungkin yang jumlah dikit itu tidak mengikuti yang jumlah banyak. Kita punya pendapat. Terus yang diputuskan, ya kan harus ikut begitu. Sehingga apa? Ada rasa guyup dan rasa menjalankan memiliki. Yang penting itu mas. Oke siap. Matur nuwun Mas Edi. Saya anterin sampai depan sini. Oh iya. Apa sampai dalam Matur nuwun sangat. kantor. Sampun. Ayo,